Dalam perikop Injil hari ini, Markus mengaitkan dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah ketika Yesus mengutuk pohon ara. Dan kisah kedua adalah kisah Yesus membersihkan bait Allah. Dan Markus memang memiliki kekhasan mengaitkan dua kisah untuk kemudian menarik pesan yang sama untuk kita. Pada kisah ketika Yesus mengutuk pohon ara, yang terjadi adalah pohon ara itu kemudian mati. The fig tree has no future, dan karena itu dia kemudian dibinasakan. Demikian juga bait Allah yang seharusnya berbuah tidak menghasilkan buah yang dinantikan. Yang terjadi justru rumah doa menjadi tempat di mana orang-orang berdagang, mencari keuntungan dan kemudian menindas sesamanya. Dan ada begitu banyak cerita sebenarnya yang harus kita pahami di balik pembersihan bait Allah ini. Sebab orang-orang yang miskin dan tertindas tidak memiliki sebenarnya akses untuk dengan mudah masuk ke bait Allah dan mempersembahkan korban mereka tanpa dirugikan, tanpa diperas oleh sistem yang diciptakan oleh orang-orang yang berada di sekitar bait Allah tersebut. Dan karena itu rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat di mana orang dapat berjumpa dengan Allah tanpa halangan apa-apa, menjadi sebuah rumah di mana orang meraup kekayaan dan juga meraup keuntungan dari orang-orang yang justru lemah dan miskin. Dan apa kaitannya kemudian yang bisa kita petik? Mungkin kita dapat melihat diri kita juga sebagai bait Allah. Apakah diri kita juga telah menjadi house of prayer, menjadi rumah doa? Bukankah bait Allah yang baru adalah jemaah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepadanya dan mempersembahkan hidupnya di dalam karya cinta kasih? Dan Yesus dengan jelas menunjuk juga hal ini di akhir perikop Injil Markus yang dibacakan untuk kita, bahwa yang dikehendaki oleh Yesus adalah supaya kita percaya kepada Allah. Percaya, beriman, artinya kita percaya akan kuasa rahmat Allah yang tetap dapat bekerja dalam hidup kita, yang dapat bekerja bahkan dalam kegelapan hidup kita, bahkan dalam situasi hidup kita yang tidak ideal sama sekali. Kerap kali ketika semua berjalan dengan baik, kita mudah percaya, tapi ketika kita mengalami banyak tantangan, banyak salib, kita melewati jalan yang berkerikil dan tajam, kita mungkin kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yesus menghendaki supaya kita berdiri kokoh dengan dasar iman kita. Percayalah, jika engkau percaya kepada Allah, maka tidak ada hal yang mustahil. Kata-kata ini mungkin kedengaran klise, tetapi itulah inti iman. Dengan iman kita mempersembahkan hidup kita, dan kita mempercayakan tangan kita dituntun oleh Allah. Dan kalau kita mempersembahkan diri pada Tuhan, kita tahu, kalaupun kita jatuh di dalam pangkuan Allah yang maha baik. Dan pada sisi yang lain, orang yang beriman juga memiliki belas kasih seperti Allah. Dan itu digambarkan dengan kata mengampuni. Maka orang yang percaya kepada Allah juga kemudian terbuka hatinya untuk berdamai dengan sesamanya. Dan tidak membiarkan hatinya dibebani oleh kebencian, kemarahan. Biarkan dirimu dilepaskan oleh beban batin yang tidak perlu. Dan berdamailah satu sama lain. Dan itu akan menciptakan hidup yang lebih indah dan bahagia. Dan hidup Anda demikian akan semakin disempurnakan di dalam kasih-Nya. Tuhan, jadikan kami juga sebagai bait-Mu sendiri, tempat di mana kami berjumpa dengan Engkau, Allah yang penuh belas kasih, yang juga merangkul kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, yang juga menuntun kami untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kami. Maka bantu kami Tuhan, dan jangan biarkan kami berjalan seorang diri, dan jangan biarkan bait Allah yang kami miliki ini, tubuh kami, diri kami menjadi hancur. Dan berikanlah berkat-Mu agar kami terus dapat bertumbuh di dalam roh cinta kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.